kesempatan malam hari ini, dan segenap para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan yang lain-lain, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini niatnya sama, yaitu ingin mendoakan kepada almarhumah, sehingga mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah, serta kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kuburnya dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 2 hari yang lalu kita kumpul juga, ya. Posisi tempat nggak begitu jauh, ya. Jadi kita di rumah orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, ya, 2 malam yang lalu, yaitu malam apa? Malam Kamis. Ternyata ini malam Sabtu kita bisa kumpul lagi. Mudah-mudahan kita masih dikasih panjang umur, ya. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa terus melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Hablum minallah itu ya kita sholat, ya kita puasa, ya kita bersodakoh. Nah, kalau terkait dengan hablum minan nas, ya seperti ini, kita hadir memenuhi undangan dalam acara nuju hari, dalam acara-acara ya seperti ini. Nah, sehingga mudah-mudahan hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita juga insya Allah baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para saudara, kadang-kadang kita suka mendengar ada istilah peristirahatan yang terakhir. Kita sering bilang, ya, hari ini ya kita akan mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sebenarnya kata-kata peristirahatan yang terakhir tidak kita dapatkan dalam ajaran ya Islam. Karena kubur bukan merupakan peristirahatan yang terakhir. Kira-kira betul nggak? Tapi sering kita bilang, ya, yuk kita antar ya almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Padahal kubur bukan peristirahatan yang terakhir. Karena suatu saat kita akan dipindahkan lagi dari kubur yang disebut dengan yaumul ba'si. Betul nggak kira-kira? Itu ada yang namanya yaumul ba'si, di mana ya manusia nanti akan dibangkitkan kembali dari kubur menuju padang mahsyar. Jadi artinya bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tempat peristirahatan yang terakhir itu sebenarnya mana? Itu kata Allah, Parikon fil jannati wa parikon fis sa'ir. Tuh, satu kelompok nanti akan dimasukkan ke dalam sorga, dan satu kelompok lagi nanti akan dimasukkan ke neraka. Ketika manusia sudah masuk ke dalam sorga, itulah tempat yang terakhir. Ketika manusia dimasukkan ke neraka, itulah tempat yang terakhir. Enggak ada lagi tempat di situ. Kalau kita, ya orang-orang yang beriman, ketika udah dimasukkan ke dalam sorga, udah enggak ada lagi tempat-tempat yang terakhir. Kalau orang-orang kafir ketika dimasukkan ke neraka, sama, udah enggak ada lagi tempat yang terakhir. Tapi kalau kubur bukan merupakan tempat yang terakhir. Nah makanya ya kita nih harus bisa benar-benar mempersiapkan tahapan-tahapan kita dari mulai kita berada di alam rahim, kemudian nanti kita dipindahkan ke alam dunia, kemudian nanti pindah lagi ke alam kubur, lalu pindah lagi ke alam akhirat. Kita akan berada di alam barzah, baru dapat ya vonis dari Allah, ditentukan yaitu ke sorga atau ke neraka.
Itu bagaimana caranya? Ayo, kita harus benar-benar bisa mempersiapkan ya untuk bekal kita nanti. Makanya ada satu hadis itu Bapak, Saudara. Datang seorang laki-laki minal ansor. Saat itu dia bertanya. Dibilang begini. Ayyul mu'minina afdalu. Orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah jawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu tidak lain adalah orang mukmin yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jadi penilaian seorang mukmin dikatakan sempurna baik itu dilihat dari akhlaknya. Makanya dulu orang-orang tua kita ngajarin kepada anak-anaknya akhlak. Sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya, kata Nabi, diutus ke dunia ini tujuan utamanya untuk memperbaiki akhlak. Supaya manusia memiliki akhlak yang mulia. Nah begitulah orang-orang tua kita ngajarin kepada kita. Dulu yang namanya seorang anak, kalau ada orang tuanya, enggak berani jalan sembarangan. Pasti dia bungkuk. Ya. Dia apa? Bungkuk. Cium tangan. Sama orang tua cium tangan. Dan yang dicium tangan orang tua. Dicium tangannya. Jadi kalau sekarang, ya orang cium tangan ditaruh di jidat. Ada yang begitu? Banyak sekarang. Ya, jadi ditaruh di jidatnya, ditaruh di pipinya. Benerin. Dulu orang tua kita ngajarnya nggak begitu. Ya, kalau cium tangan, suruh cium tangan orang tua kita. Kita cium tangan sama ibu kita, kita cium tangan sama ayah kita. Itu tangan ibu kita yang kita cium. Tangan ya ayah kita yang kita cium. Jangan malah tangannya ditaruh di jidatnya. Tangannya ditaruh di pipinya. Itu ajaran siapa itu? Tapi ternyata udah banyak sekarang begitu. Ya, harus dirubah Bapak. Harus dirubah. Jangan begitu. Tuh kalau dulu anak-anak melihat orang tuanya, Masya Allah, tunduk bener. Itu ajaran daripada orang-orang tua kita begitu. Terus sekarang kadang-kadang anak sama orang tua, ya main gaplek berdua sekarang. Ya, Masya Allah, anak sama bapak bener-bener paket main gaplek berdua. Ya, udah gitu membantingnya parah banget. Di depan bapaknya dibilang, mampus lu. Tuh. Kacau nggak begini nih? Udah kacau nih. Udah akhlaknya udah kagak ada. Lah bapaknya disumpahin mampus. Ya, ntar bapaknya ya jalan lagi apa yang dikatakan? Lebih dari mampus apaan? Ya. Masya Allah. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, makanya al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu ada posisinya di atas ilmu. Ilmu begitu penting. Anak-anak kita perlu dikasih ilmu. Ya, tapi ilmu yang bisa membuat anak memiliki al-akhlakul karimah, bisa memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini makanya orang-orang tua kita dulu ya Allah ngajarinya begitu. Ya, yuk akhlak. Anak kita pinter ilmu fisikanya, pinter ilmu kimianya, matematikanya. Tapi kalau akhlak sama orang tua nggak ada, Masya Allah, ini berat sekali. Nah ini alhamdulillah karena didikan-didikan orang tua kita yang baik-baik. Sehingga walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, anak masih terasa ingin melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Nah salah satunya nih acara seperti ini. Ini acara seperti ini karena apa? Karena birrul walidain. Baktinya seorang anak kepada orang tua. Makanya Bapak Saudara, di samping itu memang penghormatan kepada ya manusia yang kita muliakan pun tidak ada akhirnya. Kan kadang-kadang kita sering bilang,
penghormatan yang terakhir. Ya, yuk. Nih ibu kita udah meninggal dunia. Sekarang udah terakhir dah, yuk kita penghormatan yang terakhir buat ibu kita. Enggak ada yang namanya penghormatan yang terakhir, takzim yang terakhir, enggak ada. Kita sebagai anak tetap diperintahkan untuk melakukan kebaikan, takzim dan hormat kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, jangankan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun pun, kalau kita masih dikasih panjang umur, tetap punya kewajiban untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jadi nggak ada istilahnya penghormatan yang terakhir. Ini 2 nih istilah yang kadang-kadang ya salah. Jadi yang pertama, peristirahatan yang terakhir. Mari Bapak Saudara kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Karena ada lagi nanti yang harus dilalui. Ya, yaitu nanti alam akhirat. Yaitu sorga atau neraka. Kemudian tidak ada istilahnya penghormatan yang terakhir. Di dalam konsep ajaran Rasulullah, lebih-lebih orang-orang yang kita hormati, guru, ya orang tua, itu tidak ada istilahnya penghormatan yang terakhir. Guru kita udah lama meninggal. Tetap fatwa-fatwanya kita junjung tinggi. Jangankan baru kemarin meninggalnya. Ya. Udah puluhan tahun fatwa-fatwanya harus kita hormati. Jangan guru-guru kita yang tua sudah meninggal dunia seenaknya aja. Ah udah guru kita orang nggak ada, ya bagaimana cara kita? Jangan. Kalau dulu fatwanya ini nggak boleh, ini jangan. Tetap ayo kita junjung tinggi. Jangan mentang-mentang udah nggak ada, ayo dah kita laksanakan aja apakah yang kita mau. Nah ini bahaya nih. Karena dia cuma takzim pada saat ada orangnya. Orangnya udah nggak ada, udah nggak ditakzim lagi, nggak dimuliakan lagi. Nah kita kepada orang tua kita juga begitu. Nggak ada istilahnya penghormatan yang terakhir. Penghormatan kita kepada orang tua kita itu selama kita masih hidup. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah udah bilang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyah, jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran orang tua kita, tauhid, mengesahkan Allah. Kagak pantas kita orang kampung baru murtad. Ya, nggak pantas. Ya, ada orang kampung baru yang agamanya Islam, apalagi orang Betawi. Ya, sekarang udah pindah agama. Ya, gara-gara Indomie. Ya. Pantas nggak kira-kira? Udah kagak pantas banget, karena orang tua kita dulu dari kecil mengajarkan tauhid. Ya, bagaimana memantapkan iman kita. Walaupun itu susah. Ya, susah. Ya, seberapapun susahnya yang dia alami selama hidup di dunia, jangan sampai ditinggalkan agamanya. Siti Masito aja bisa mempertahankan agamanya, ya walaupun digoreng sama Fir'aun, ya. Masa kita orang kampung baru, semiskin-miskinnya orang kampung baru, pakaiannya selemari. Betul nggak? Iya. Anda bilang kagak punya, enggak punyanya orang kampung baru masih banyak yang dimiliki. Ya, jadi kagak pantas dipindah agama. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya karena terbentur ini masalah ekonomi pendidikan, akhirnya saya pindah agama karena agama yang lain itu benar-benar memberikan ya prioritas buat saya semuanya ya ditanggung, dijamin. Makan tinggal makan, pendidikan semuanya ditanggung, kesehatan ditanggung. Akhirnya saya tinggalkan agama Islam. Ya, saya bela-belakan tuh agama mereka. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya, ini tauhid, tanamkan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah itu yang pertama diajarkan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan ihsan. Melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Selama orang tua kita ya itu ya masih kita bisa lihat. Baik dia itu di dunia maupun di alam kubur. Tetap kita diwajibkan untuk ihsan. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kan ada kadang-kadang orang ya sejak kecil ada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia dia masih bisa ihsan melakukan kebaikan. Ada juga waktu orang tuanya masih ada dia belum sempat melakukan kebaikan tapi akhirnya disadar muncul kesadaran ya setelah meninggal dunia dia sekarang baru melakukan kebaikan. Bagus juga. Nah yang kagak bagus sejak orang tuanya ada dia nggak mau melakukan kebaikan sampai orang tuanya meninggal dunia nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali kepada orang tuanya. Nah ini na'udzubillah min zalik. Karena ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Makanya di zaman Rasulullah ada satu kisah tuh yang namanya ya kisah Alqamah. Itu Alqamah ada sahabat Nabi yang rajin ibadah Bapak Saudara. Kalau terkait masalah ibadah nomor satu ibadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin. Tapi apa yang terjadi? Pada saat-saat Alqamah mau menjelang kematiannya. Saat itu diharapkan Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tapi apa nyatanya? Alqamah enggak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya sahabat Bilal yang diutus sama Nabi untuk mengajarkan baca kalimat la ilaha illallah enggak berhasil. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar enggak berhasil. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya enggak sangka kok kenapa lidahnya begitu berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya punya tanya. Ternyata Alqamah masih punya seorang ibu. Ibunya tidak redho dengan Alqamah. Karena selama ini Alqamah suka menyakiti hati ibunya. Nah, gara-gara kagak dapat redho dari ibunya, sulit dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi datang. Wahai ibunda Alqamah, tolonglah maafkan Alqamah, kasihan. Udah sakratul maut, dia susah dia. Ya kalau belum dapat redho kamu, dia nggak akan ya meninggal dunia. Tetap dalam kondisi seperti itu dan kasihan. Apa kata ibunya? Tetap saya tidak akan meredokan Alqamah karena Alqamah sudah menyakiti hati saya. Akhirnya kata Nabi kalau begitu ya udah dah, ya. Para sahabat-sahabat dipanggil suruh ngumpulin kayu bakar. Udah dibakar aja tuh Alqamah dibakar. Biar dimati dengan sebab dibakar. Pada saat lagi mau dikumpulkan api dan mau dipanaskan itu kayu bakar. Akhirnya lunak ibunya. Kata ibunya, saya maafkan Alqamah. Saya redho, saya ikhlas. Ya mudah-mudahan Alqamah termasuk orang baik. Dan dia termasuk husnul khotimah. Setelah ibunya mengucapkan itu, dengan mudahnya Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi ceramah saat itu. Menyampaikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat tuh, itulah ya perlunya kita sebagai anak untuk selalu berbakti kepada orang tua, lebih-lebih ibu. Alqamah yang begitu taat sama Allah karena kagak dapat ridho dari orang tuanya, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah ini alhamdulillah ya acara ini karena apa? Karena keluarga masih begitu cinta sama ya almarhumah. Dan ini harus dilaksanakan terus 14 hari, ayo dilaksanakan. Nanti 40 hari, ayo dilaksanakan. Walaupun memang butuh dana, tapi kalau dirame-ramein keluarga, insya Allah
bisa kita laksanakan. Walaupun dalam acara yang sangat sederhana, tetap karena doa ini penting sekali. Kan di dalam hadis dijelaskan tuh, iza matabnu adam in qata'a amaluh illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, putus udah amalnya. Sholat udah nggak bisa, puasa udah nggak bisa, sodakoh sudah nggak bisa, karena udah meninggal, putus amalnya. Illa min salas, kecuali ada 3 ya amal yang bisa terus memberikan aliran pahala kepada almarhum atau almarhumah yang sudah ada di alam kubur. Yang pertama apa? Sodakoh jariyah. Tuh makanya kita saat ini perlu punya sodakoh jariyah, Bapak Saudara. Sodakoh jariyah itu apa? Ya bentuknya ya sesuatu yang kita keluarkan, apa gitu bentuknya uang dan sebagainya untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum seperti untuk masjid, untuk musola, untuk pondok pesantren, ya, dan lain-lainnya. Nah itu insya Allah. Makanya kalau kita sholat Jumat jangan lupa bawa tuh uang, bawa. Ya, kadang-kadang kita sering kelupaan mulu. Kalau giliran bawa uang sering kelupaan. Ya, kalau mau ke masjid sering lupa bawa apa? Bawa uang. Kalau pas kotak amal lewat baru ingat, astagfirullahaladzim, gue lupa. Nah begitu. Jangan sering dilupakan. Kita kadang-kadang mau ke pasar doang bawa duit. Minimal ATM kita kantongin. Ya. Jangan begitu. Mau ke masjid, mau ke musola, tolong bawa uang. Sebab itu tabungan akhirat buat kita. Sedekah jariyah. Terserah besarnya itu kemampuan Bapak Saudara. Yang penting ada yang dibawa. Ada yang dibawa. Khususnya hari Jumat. Tuh kalau hari Jumat itu Bapak kalau sholat Jumat di masjid mana aja. Jangan lupa bawa yang namanya sedekah jariyah. Besarnya berapapun. Ini kadang-kadang kita lupa mulu. Kalau rokok dibawa terus rokok. Ya, di kantong tuh ada aja kalau rokok. Ya. Tapi kalau yang namanya uang lupa mulu sampai di masjid baru ingat. Ya. Kira-kira Bapak nih, ya, Bapak mau ke swalayan, ya. Misalnya, ya, sampai di depan nggak bawa uang, pulang lagi nggak kira-kira? Pulang. Mau ke Indomaret, ke Alfamart, ya, kita nggak bawa yang namanya ya apa? Misalnya, ya kartu ATM nggak ada dan sebagainya. Cuma memang punya uang doang. Sekarang uang kita nggak bawa. Pulang lagi nggak kira? Pulang. Tapi pernah nggak Bapak ke masjid kagak bawa pulang, pas depan masjid pulang lagi? Pernah? Nah besok tolong begitu. Ya, dari rumah udah ke masjid, sampai depan masjid, ya Allah lupa bawa uang. Pulang. Sampai di rumah bininya nanya, Bang libur sholat Jumat? Bukan libur. Ya. Tapi ada hal yang perlu saya bawa. Apa? Duit saya lupa bawa. Mau ngapain? Mau bersodakoh. Kata bininya, Masya Allah, cakep benar suami saya. Tuh. Ayo kita biasain. Ini sodakoh jariyah buat kita, bukan buat orang lain. Nanti pada saat kita meninggal dunia, itu nggak ada yang kita bawa, Bapak Saudara. Apa yang kita bawa pada saat kita meninggal? Cuma kain kapan. Warnanya juga putih. Betul nggak? Ada nggak kain kapan yang warnanya mungkin selain putih di kampung baru? Nggak ada. Kali ya warnanya batik gitu. Enggak. Punya kain BHS. Punya kain bagus Tamer. Punya kain-kain yang bagus. Dibawa nggak kira-kira? Enggak dibawa. Kita punya cincin. Cincinnya cakep dah. Cincinnya cakep. Ya, kira-kira kalau meninggal dunia dicopotin nggak tuh cincin? Dicopot. Dicopot, Pak. Ya, cincin diapain? Dicopot tuh cincin. Ada virusnya. Ya, ada apa lagi tuh? Wah, macam-macam, ada bacangnya ya. Ya, dicopot. Orang perempuan istri kita kalau meninggal dunia nih, ya, misalnya nih meninggal, di tangannya ada kalung, enggak besar, cuma 10 gram. Dicopot nggak kira-kira? Dicopot. Buat modal. Ya Allah dicopot. Nggak ada tuh. Ya, biarkan aja dah. Itu kesayangan dia. Ya, nggak apa-apa. Bawa langsung terus ke dalam kuburnya. Nggak ada ceritanya. Orang meninggal dunia bawa kalung emas. Jangankan kalung emas, kalung perak
jangankan kalung perak, kalung apapun pasti dicopotin. Tuh begitu. Kalau seandainya ada orang meninggal dunia pakai jam tangan, dia mau ikut. Jadi jam tangan dan jam tangan. Ada orang meninggal dunia, jam tangan. Ya, dipakai. Kira-kira mau dimandiin dicopot nggak? Copot. Jadi artinya semuanya dicopot. Bapak tiap hari pakai kacamata. Kacamatanya mahal lagi, didemen banget tiap hari, nggak pernah dibuka. Ya, kira-kira kalau meninggal dunia kacamata dicopot nggak? Dicopot juga. Ya Allah, apa yang kita bawa coba bayangkan. Sekarang kita ngumpulin kekayaan, ada mobil, ya ada rumah, ya bahkan istri kita yang kita sayangi, kita cintai, anak kita yang kita cintai, kita sayangi, ngikut nggak waktu kita dikubur? Gak. Bahkan ya nginjek-nginjek, ya benar nggak? Nah, iyalah kalau kagak diinjek-injek repot. Kita diinjek-injek nanti. Dan itu sunatullah, kita semuanya kan akan mengalami. Siapa yang nginjek-injek? Lah anak saya. Ya. Tuh begitu. Ya Allah, ternyata manusia kalau meninggal dunia nggak ada yang dibawa kecuali apa? Amal. Nah, salah satu amalnya apa? Sedekah jariyah. Makanya ayo sedekah jariyah. Ya, minimal hari Jumat jangan sampai lepas. Ya. Kalau seandainya ya kita bawa, ya jangan besar dah. 5.000 aja tiap orang. Setiap Jumat 5.000. Wah, itu masjid duitnya banyak nggak kira-kira? Banyak dah. Ya, banyak udah. Jangan pakai nukarin uang receh di masjid udah. Ya, kan kita rata-rata kalau nukarin receh di masjid. Kenapa? Karena bunyi mulu. Ya, bunyi mulu. Sekarang nggak usah pakai bunyi. 5.000, 10.000. Nggak usah banyak-banyak. 5.000, 10.000 aja tiap orang. Masya Allah, umat Islam kan begitu banyak. Ya, itu hebat masjid nanti. Sebenarnya bukan buat masjid. Buat siapa? Buat kita. Ya, ini sedekah jariyah. Penting nih Bapak Saudara. Ya saya sampaikan, ingat dah kalau kita meninggal dunia, ya enggak ada yang kita bawa, enggak ada yang kita bawa. Ya, tuh sedekah jariyah salah satu ibadah yang kalau kita udah meninggal dunia masih tetap ngalir, masih tetap mengalir. Nah, ada lagi au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, punya anak yang solih. Makanya orang tua nih Ibu Atika pada saat meninggal dunia dia bahagia, dia senang kalau punya anak-anak yang solih. Tidak diharapkan anak kaya, anak pinter, tapi yang penting anak solih. Ya, kalau anak itu solih, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, itu manfaat buat orang tuanya. Kenapa? Karena sedikit-sedikit yang diodakan buat orang tuanya. Ada orang kaya Pak, ada orang kaya, tapi nggak soleh. Orang tuanya jadi pembantu, dijadikan pembantu. Dari kecil, ya dididik, berhasil, sukses hidupnya. Dibilang begini sama ibunya, Bu, daripada ibu nggak ngapa-ngapain, udah lebih bagus ibu, ya bantuin saya di rumah. Nanti saya kasih gaji setiap bulan. Begitu sama ibunya. Sedih nggak kita kira-kira? Ya Allah, nih anak pinter tapi nggak punya adab, nggak punya etika. Dia berhasil karena ibunya, dia berhasil karena ayahnya, tapi sudah berhasil orang tuanya dijadikan pembantu. Nauzubillah min dzalik. Kalau anak yang baik nggak begitu, ibu, ya udah sekarang ibu ya udah tua, silakan ibu tinggal ngaji. Ya kalau mau perlu uang saya kasih Bu. Kapan? Ya, ibu perlu uang bilang aja sama saya. Alhamdulillah, ini barokah dari ibu, saya udah berhasil, sukses hidup saya. Nah, sekarang ibu udah tua, ayah udah tua, silahkan gak usah ngurusin apa-apa. Mau ngaji kemana aja, silahkan. Kalau perlu uang, saya udah siapkan. Itu hebat gak tuh anak yang begitu? Wah, itu tuh yang mantap. Jangan orang tua udah susah dari kecil ngurusin kita, kemudian kita udah berhasil, ditinggalin cucu sekarang. Ya. Kata orang tuanya, ya Allah Ustaz mohon maaf,
Ya, saya kagak sempet ngaji. Emang ngapa? Lah saya anak yang satu nitipin cucu sama saya, yang satu nitipin cucu sama saya. Anaknya ada 5, 5-5 nitipin cucu sama dia. Banyak gak kira-kira? Pusing kagak orang tua? Cuma dia kagak ngomong aja. Ya, dia kagak ngomong. Nah, ini jangan. Makanya perlu awaladin solihin yad'ulah, harus memiliki anak yang solih, yang selalu mendoakan buat orang tuanya. Ini Ibu Atikah mudah-mudahan senang, bahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya mudah-mudahan senantiasa solih, selalu mau mendoakan orang tuanya. Ya, jadi Masya Allah ini bahagia sekali. Makanya kita harus punya nih. Ya, jadi 3 ini harus kita punya. Kalau nggak punya, nanti kita sengsara hidup di kubur. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang bantuin lagi. Ya. Nah ini terakhir, ya Bapak, Ibu, Saudara, ya, bahwa ya kita ini memang dianjurkan untuk selalu baik kepada orang tua. Ya, bukan hanya orang tua masih ada. Seandainya orang tua kita sudah tidak ada, tetap kita dianjurkan untuk berbaik ihsan kepada kedua orang tua. Bahkan salah satu lancarnya rezeki, ya, gampangnya rezeki itu salah satunya bagaimana kita sering-sering mendoakan orang tua kita. Jadi kalau seandainya di antara Bapak Saudara, kok kenapa rezeki saya seret banget nih, seret banget. Koreksi diri, mungkin saya kurang doa kali buat orang tua saya. Nah begitu. Jadi dari sekian banyak faktor-faktor yang bisa membuat seretnya rezeki, di antaranya ya kurang doain orang tua. Nah makanya yuk kita nih sebagai anak-anak dari orang-orang tua kita semuanya. Sebab walaupun bagaimana kita udah tua tapi tetap anak dari orang tua kita. Kita yakin kita lahir karena ada orang tua kita. Nggak ada yang keluar dari pongkol pisang, nggak ada. Ya, pasti punya anak dan punya orang tua. Kita punya orang tua. Nah itu ayo mari kita selalu doa-doa buat orang tua kita. Minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semakin banyak kita berdoa buat orang tua kita, insya Allah nanti rezeki akan lancar. Allah kasih. Nggak seret insya Allah. Nah, salah satu acara ini merupakan ya tanda ya bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita kumpul di sini. Mudah-mudahan ya Ibu almarhumah Atikah binti Ma'mun mudah-mudahan senantiasa diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya almarhumah termasuk meninggal dunia ya usianya sudah agak sepuh, sudah tua. Ya banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan saat hidupnya sehingga kita yakin benar mudah-mudahan almarhumah ketika meninggal dunia husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan Allah akan tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah dari kubur akan dipindahkan ya mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.